siang Ibu Sri Mulyati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kajian kurikulum SD dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kajian kurikulum. Selawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ratna Novitasari Widyaningrum, NIM 185-20118, dan ada teman saya Kiki Fitriani, NIM 185-20112, dan juga ada Laras Abadi Sehati, NIM 185-20122. Sebelum memasuki materi yang pertama, terlebih dahulu saya akan membacakan pokok pembahasannya. Yang pertama ada pengertian kurikulum, jenis-jenis kurikulum, manfaat kurikulum, asas-asas kurikulum, komponen kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, kelebihan dan kekurangan kurikulum. Kita langsung aja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, separate subject kurikulum adalah bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Maksudnya adalah mata pelajaran yang terpisah-pisah antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua ada correlate kurikulum adalah mata pelajaran disajikan terpisah tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Contohnya seperti sejarah, ekonomi, geografi merupakan mata pelajaran yang memiliki kesamaan sehingga digabungkan menjadi mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPS, sedangkan fisika, biologi, kimia digabungkan menjadi mata pelajaran IPA. Yang ketiga ada integrated kurikulum terpadu. Yang pertama, kurikulum yang pelaksanaannya disusun menyeluruh untuk membahas suatu pokok masalah tertentu. Yang kedua, tidak menampakkan nama pelajaran atau bidang studi. Dan yang ketiga, belajar dari suatu pokok yang harus dipecahkan yang disebut tema atau unit. Materi selanjutnya adalah manfaat atau fungsi kurikulum. Yang pertama, bagi guru adalah sebagai pedoman merancang, melaksanakan, mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada bagi sekolah yang adalah membuka peluang pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Yang pertama, dijadikan standar orang tua dalam membimbing belajar anaknya dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan saran yang membangun. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, mengarahkan peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Maksudnya adalah peserta didik harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya karena lingkungan sendiri senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Yang kedua ada fungsi integrasi, adalah harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh pada peserta didik seperti jujur dan dapat dipercaya berkarakter. Maksudnya adalah menjadikan peserta didik yang utuh, yang bisa dibutuhkan dan juga dapat berintegrasi di dalam lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi, adalah harus memberi pelayanan terhadap perbedaan individu, siswa, fisik atau psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat ada fungsi persiapan, harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Tetapi fungsi ini tidak harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya, tetapi juga bisa mempersiapkan peserta didik untuk dapat memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Yang kelima ada fungsi pemilihan, harus memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar sesuai minat dan potensi sehingga dapat disalurkan.
Maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memilih jurusan atau materi belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang terakhir ada fungsi diagnostik, harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kelebihan potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Asas-asas kurikulum. Asas-asas kurikulum terdiri dari asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, asas teknologis, dan asas organisatoris. Yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pengajaran dan tata cara mengajarkan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Yang kedua, asas psikologis. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis. Yang ketiga, sosiologis. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologis. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Seperti contoh, pada saat sekarang ini di masa pandemi yang mengharuskan kita tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya seperti menggunakan pembelajaran daring atau dalam jaringan, yaitu internet. Organisatoris. Asas yang menentukan penyajian muatan kurikulum tersebut, baik urutan maupun keluasaan cakupannya agar tersusun dengan baik. Contoh, ilmu jiwa Gestalt atau terpadu dan ilmu jiwa asosiasi atau kurikulum cenderung berpusat pada mata pelajaran. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Pertama, tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Contoh, dalam kurikulum 2013, tujuan yang ingin dicapai biasanya terdapat di dalam kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, materi atau isi. Materi atau isi adalah semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran atau bidang studi. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah upaya atau pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian di sini yang dimaksud adalah komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dan berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum, atau sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Kurikulum harus sesuai dengan tingkat perkembangan zaman atau iptek dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu efektivitas. Kurikulum harus jelas dan tidak membutuhkan waktu yang panjang, maksudnya adalah tidak bertele-tele. Efektivitas ini dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, efektivitas mengajar guru. Efektivitas guru mencakup sejauh mana seorang guru melakukan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat terlaksanakan dengan baik. Efektivitas yang kedua yaitu efektivitas belajar murid yang menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Prinsip yang ketiga yaitu efisiensi. Kurikulum harus praktis, tidak memakan biaya yang tinggi, mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat yang sederhana. Prinsip yang keempat, kontinuitas atau berkelanjutan. Berkelanjutan bukan hanya pada satu jenjang saja, terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan,
maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan berikutnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Prinsip yang kelima yaitu fleksibilitas, yakni sesuai situasi dan kondisi tempat, waktu, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid. Tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak tersebut. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku. Misalnya, dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. Dalam pelaksanaannya di kota, karena tidak tersedianya lahan pertanian, maka yang dilaksanakan adalah program keterampilan pendidikan industrinya saja. Sebaliknya, pelaksanaan di desa ditekankan pada program keterampilan pertanian. Dalam hal ini, lingkungan sekitar, keadaan masyarakat, dan ketersediaan tenaga, peralatan menjadi faktor pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kurikulum. Prinsip yang terakhir yaitu berorientasi pada tujuan. Tidak hanya pada tujuan pembelajaran saja, tetapi harus sampai pada tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Materi tambahan berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 1947. Kelebihan kurikulum 1947 yang pertama, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Kelebihan yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatuan bangsa Indonesia melalui jenjang pendidikan. Kelebihan yang ketiga, kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan, sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Di balik kelebihan tersebut terdapat beberapa kekurangan kurikulum tahun 1947. Yang pertama, dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran pada saat penjajahan. Kekurangan yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan pada ranah afektif. Kekurangan yang berikutnya adalah belum diterapkan di sekolah-sekolah hingga pada tahun 1950, sehingga mengalami keterlambatan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Kesimpulannya adalah, dari makalah yang telah kami susun dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kurikulum terdiri dari separate subject kurikulum, correlate kurikulum, dan integrate kurikulum. Manfaat kurikulum terdiri dalam 3 bagian, yaitu manfaat kurikulum bagi guru, manfaat kurikulum bagi sekolah, dan manfaat kurikulum bagi masyarakat. Fungsi kurikulum terdiri atas fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan fungsi diagnostik. Asas-asas kurikulum terdiri dari filosofis, psikologi, sosiologi, organisatoris, dan teknologi. Komponen kurikulum terdiri atas tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Prinsip-prinsip kurikulum terdiri dari relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, fleksibilitas, dan berorientasi pada tujuan. Kelebihan kurikulum tahun 1947 adalah
mencerminkan kecerdasan sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan, dan kurikulum 147 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Sehingga kekurangan dari kurikulum tahun 1947 adalah dibayang-bayangi pendidikan pada zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajahan, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan arah efektif, dan belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga tahun 1950 sehingga mengalami keterlambatan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Itulah tadi penjelasan tentang kajian kurikulum tahun 1945. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.